Terima kasih masih mengikuti channel ini yang sudah setia, sudah subscribe, sudah pesan dan sudah repeat order. Panjenengan semua matur nuwun ya. Mbak Mimin mau memberi kabar kepada teman-teman bahwa permintaan buah 034 di Indonesia itu masih sangat banyak. Karena apa? Buahnya itu unik ya teman-teman. Kalau jenengan lihat memang seperti ini kan banyak orang awam ya yang belum tahu ini alpukat apa. Pasti konsumen itu yang dilihat seperti itu ya. Alpukatnya kok lucu, unik kayak gitu. Ini yang dialami teman-teman ketika jualan buah 034 teman-teman di Bandung. Berdasarkan laporan dari teman-teman loh ini ya. Maksudnya saya bukan pelaku penjual buah, tapi teman-teman sudah menghabiskan banyak buah 034. Jadi begitu buah ini disebar ke market, orang itu pada penasaran. Wah, apa iki alpukat kok lucu kayak gini, kayak terong. Terkenalnya kan kayak terong. Sedangkan ini aja di begitu Thailand tuh udah punya sendiri sebenarnya beberapa alpukat yang udah dikembangkan kayak Buccaneer, kayak Peterson, Bud Seven. Tapi begitu 034 masuk, ternyata juga laku keras gitu. Orang itu apa sih yang dilihat pertama itu kan tampilan ya. Tampilannya glowing. Lalu buahnya lucu kayak gitu. Nah, tak tunjukin ya teman-teman. Buah lucu-lucu kayak gini kan gampang menarik perhatian. Jadi pembeli itu yang dilihat pertama adalah fisiknya dulu. Fisiknya unik dan lucu, lain daripada yang lain. Jadi tetap kita kembangkan ini Sub 034. Lawang rasanya juga masih enak loh teman-teman. Jadi masih masuk lah. Pulennya, oilnya itu dapat. Mau dibikin jus enak, mau dibikin buat makan langsung juga enak. Ini lebih ke gurih, manisnya tipis. Kalau teman-teman pupuknya masuk, manisnya bisa kerasa. Kalau enggak ya cuman gurih aja, yang penting pulen oily gitu. Jadi sama khas seperti apa Mbak? Ya hampir sama seperti khas seperti itu, pulen, lengket, oily. Pulen banget kalau teman-teman tahu yang namanya 034. Ini elevasi tanam. Nah ini ya kemarin aku mau jawab teman-teman, Mbak kenapa 034 ku itu kok banyak buah jantannya. Aku belum bisa menyimpulkan itu apa, karena waktu pertama kalau untuk di dataran rendah ya ini tidak berlaku di dataran menengah ke atas, khusus 034 di dataran rendah itu kadang ada alpukat jantannya, tetapi kemudian di panen berikutnya ini berdasarkan kita riset dari para pekebun ya yang sudah masuk ke kami. Saya tanya kepada mereka satu persatu kendalanya apa. Untuk 034 khusus di dataran rendah awalnya memang gitu, keluar alpukat jantan, tapi dijual pun ternyata laku karena kecil-kecil tapi tetap pulen gitu, dan keluarnya banyak banget karena ini ya kalau dilihat karakter 034 itu kan sangat lebat ini loh, ngeri ngeri banget ya. Setiap tangkainya itu membawa dompleng sangat lebat ini. Tapi begitu panen berikutnya normal semua sekarang. Yang tadinya Mas Reza di Jogja yang mengembunkan alpukat 034 di 70 mdpl. Nah, itu bibit ambil dari kita. Rencananya mau di top working semua. Aduh Mbak pusing. Ternyata 034-nya berbuah alpukat jantan. Begitu juga teman-teman yang ada di Madura juga. Aduh Mbak, tapi saya tak sabar aja dulu. Nah ternyata kesabaran itu berbuah manis. Kali ini semuanya normal. Tapi ada dari 100 pohon lainnya udah di top working ya, tinggal 30 pohon misalnya. Ya 30 pohon ternyata normal. Jadi tetap dipertahankan karena ke depan kalau dibuat wisata petik dan untuk penjualan buah 034 masih menjual banget gitu, untuk bikin daya tarik ya. Untuk wisata itu mesti, belum tentu semua orang itu tahu itu loh tentang alpukat 034. Nah kayak gini loh dompolane itu ya, ini padahal sebenarnya udah banyak yang dikurangin lah. Apa sih kelebihan itu tadi, kekurangannya ya kadang muncul alpukat jantan di dataran rendah, tapi sekarang sudah normal. Di Kediri juga masing-masing pekebun jadi punya laporan, enggak tuh
aku di 50 mdpl 034 ku berbuah normal semua, gede-gede. Nah, nggak sama, beda-beda. Aku juga bingung. Jadi belum bisa menyimpulkan itu apa. Nah, kemudian yang tadinya itu tadi sudah saya klarifikasi ya. Teman pekebun yang tadinya berbuah alpukat jantan sekarang sudah normal semuanya. Eh, kita ngomong kelebihan 034. Sekarang setelah itu kekurangannya, kelebihannya. Kekurangannya cuma kurang manis saja gitu. Karena ini lebih dominan ke gurih untuk olahan, untuk makan pengganti nasi yang dicampur misalnya mau pakai telur, mau sayur mayur, mau bikin salad atau apa ya gitu. Semuanya lebih suka 034 sama itu TA21 lebih gurih. Nah, tapi kalau TA21 kemarin yang Mbak Mimin incip manis, langsung kerasa karena petik muda. Enak banget loh TA21 itu petik muda. Pertama ya, petik muda. Harga jual kayak bulan kayak gini kan nggak ada alpukat ya. Harganya kan mahal. Nah, petik muda pun enak gitu loh. Nggak pahit, sudah sempurna rasanya, malah keluar manisnya. Itu petikan 60%. Coba deh, alpukat apa yang 60% dipetik sudah rasanya sudah enak ya. Ya itu kok TA21 masih creamy, pulen, oily, the best juga. Jadi itu masih hitungannya Mbak Mimin. Nah ini kalau ini 034 ini dompolannya juga banyak banget, nggak ada yang ngalahin. Dan setelah aku heran ya, cuman itu 034 itu ya kuat banget itu loh, tangkainya itu menggendong buah yang begitu banyaknya, pohon kecil. Tapi setelah panen pohonnya nggak rusak. Wah, dan ini tangkai yang sangat hebat kalau menurut Mbak Mimin tuh tangkainya. Tapi kalau TA21 jangan harap ya teman-teman. Teman-teman nggak boleh membuat banyak buah di TA21. Jadi nanti harus dikurangin, harus tahu diri lah, pohonnya masih kecil, buahnya banyak, belum cukup umur. Kasihan ya, pasti nanti rusak. Tapi kalau 034, wah ini aku nggak bisa ngomong ya, apa ya, ini berdasarkan riset dari teman-teman pekebun juga, hasil survei Mbak Mimin secara pribadi ke teman-teman pekebun yang sudah menanam 034 ini. Jadi tangkainya itu loh Mbak, ternyata ya padahal buahnya kok nggak kelenger ya setelah panen nih, maksudnya pohonnya ya wes urep, nggak mati. Itu coba kalau alpukat lain mati sudah metong gitu kan. Itu kalau 034 wes ya. Kalau teman-teman ngomong Mbak setelah survei lagi ya, jadi kan masing-masing pekebun ini saya berdasarkan riset saya ke teman-teman kebun. Ada yang di DPL menengah, saya tanya, Pak suka alpukat apa? Saya suka, ada yang suka Boot 7 karena apa? Daya simpannya yang sangat lama dan panennya last season di saat bulan Juni, Juli, Agustus kemarin. Kosong, benar-benar kosong alpukat. Jadi teman pekebun bisa menjual alpukat Boot 7 dengan harga mahal. Nggak ada alpukat lainnya. Dan Boot 7 bisa ditahan di pohon. Jadinya bisa semakin tua rasanya semakin enak. Enak banget. Ya karena kalau Boot 7 kan panennya paling akhir ya. Mbak Win punya panen yang paling akhir itu ada Boot 7. Ada saat bulan 66 kayak gitu loh, karena sekarang kan masih jarang tuh. Bulan 6 itu yang paling akhir ada Boot 7, ada Monroe sama Coket. Nah itu alpukatnya last season semuanya. Wis, ini tentang kelebihannya. Oke, balik lagi ke 034. Kelebihannya selain berbuah lebat itu tadi ya, kuatnya Masya Allah, lalu tampilannya glowing. Yuk, ini menyusul ya. Kalau nah ini tampilannya ini udah ada yang tua mau tak petik nih ya, seperti ini sebenarnya belum 80% teman-teman ya, 75%an, tapi udah enak. Gimana sih Mbak Min caranya membedakan apakah ini udah tua atau belum? Ini ya, kalau muda itu masih glowing banget gitu ya, kayak gini. Tapi ini udah 75%. Sebenarnya ini kita tunggu tangkainya agak kuning.
Nah, kalau 034 itu kita agak susah membuktikan apakah ini sudah tua atau belum. Dilihat dari ini aja, sama tangkai aja. Kalau tangkainya sudah buri-buri, sudah tua, sudah kuning, itu sudah tua. Tapi kalau petikan 75% ini apakah enak Mbak Min? Enak, tetap enak. Jadi ya itulah kelebihannya 034. Dipetik muda tetap enak. Nanti ini akan kita review ya. Nanti Mbak Min review, ini tak petik. Nah, ini ya rek, bedanya yang muda mana ya? Ini ya, misalnya kan ukurannya juga jelas ya. Kalau yang masih muda-muda kayak gini loh, ukurannya juga lebih kecil, paling enggak ya 400 gram up lah. Kalau ini kan masih kecil, belum ada. Nah, enggak nah ini ya, tangkainya juga masih hijau juga. Agak susah memang membedakan karena bagaimanapun juga 034 itu muda ataupun tua tetap glowing. Ini yang disuka sama pemirsa semuanya. Apakah glowing, daya tampilan menarik. Ini kan prestisnya menjual banget karena tampilannya lucu dan unik. Untuk pertama kali di Indonesia nih, di Vietnam, di Thailand. Kalau di Vietnam udah nggak ngumon lah karena ini asalnya dari Vietnam. Nah di Thailand, di Cina kan masih heran-heran sama bukan jenis ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Kita tunggu nanti next video berikutnya. Nanti pemesan bibit bisa di 08564 dan 425 254. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.